Suasana kantor sudah sepi. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan. Hanya cahaya redup dari luar jendela yang masih menembus masuk. Aku duduk di meja kerja, menatap layar laptop yang sudah lama diam. Tiba-tiba langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Aku menoleh. Dia berdiri di sana, membawa 2 cangkir kopi. Masih kerja? Suaranya pelan, hampir berbisik. Aku mengangguk. Sedikit lagi. Kamu belum pulang? Dia tersenyum tipis, lalu meletakkan 1 cangkir di mejaku. Katanya, kopi bisa bantu orang berhenti mikir yang berat-berat, ucapnya. Aku tertawa kecil. Kamu yakin itu bekerja? Entahlah, katanya, lalu duduk di kursi sebelahku. Beberapa detik kami diam. Suasana benar-benar tenang, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Tanpa sadar, tanganku bergerak sedikit ke arah meja, dan jari kami saling bersentuhan. Aku menatapnya, dia juga menatap balik, tapi tidak menarik tangannya. Hening, hangat. Tidak ada kata-kata, hanya 2 orang yang saling tahu apa artinya diam. Perlahan, dia menggenggam tanganku sepenuhnya. Genggamannya lembut, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa tenang. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi besok, katanya lirih. Aku menggeleng pelan. Aku juga nggak tahu. Tapi malam ini, kayaknya udah cukup. Dia tersenyum. Kalau gitu, jangan lepas dulu. Aku tidak menjawab, hanya mengeratkan genggamanku sedikit. Di luar, angin berhembus pelan lewat celah jendela. Dan di antara keheningan itu kami hanya duduk berdua, saling diam, tapi rasanya seperti sudah bicara banyak hal. Namaku Putri Rahmadani. Usiaku 40 tahun. Aku seorang manajer operasional di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Di mata orang lain, hidupku sempurna. Rumah besar, mobil mewah, jabatan tinggi, dan wajah yang selalu tersenyum di balik riasan rapi. Tapi di balik itu semua, aku hanyalah seorang wanita yang berusaha terlihat kuat setiap hari. Setelah bercerai 3 tahun lalu, aku belajar menata hidup sendiri. Tidak mudah, tapi aku berhasil. Aku pikir aku sudah kebal terhadap rasa sepi. Sampai seseorang datang dalam hidupku dengan cara yang tak kusangka. Pagi itu aku duduk di kursi belakang mobil hitamku, membaca laporan keuangan yang menumpuk. Bu, jalan agak macet. Nah, kalau ibu mau, saya ambil jalur alternatif lewat jalan. Belakang. Suara itu terdengar tenang dari kursi depan. Aku menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Tengah, Juna, sopir pribadiku, dia baru bekerja. Denganku hampir setahun. Usianya 3 tahun lebih muda dariku. Tapi entah kenapa setiap kali dia bicara, aku merasa seperti sedang mendengarkan seseorang yang jauh lebih dewasa. Gayanya sederhana, kemeja putih, rambut hitam rapi, wajah teduh, dan senyum yang tak pernah berlebihan. Tidak apa, Jun. Aku tidak terburu-buru, jawabku sambil menutup berkas. Lagi pula, pagi ini aku ingin menikmati perjalanan. Dia menoleh sedikit dan tersenyum kecil. Baik, Bu. Sepanjang jalan, aku memperhatikannya dari balik kaca. Cara dia mengemudi selalu tenang. Tidak terburu-buru, tidak banyak bicara, tapi juga tidak kaku. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku nyaman. Mungkin karena sikap hormatnya. Atau mungkin karena caranya mendengarkan tanpa harus aku minta. Bu, katanya tiba-tiba. Tadi saya dengar ibu yang urus proyek Green Tower sendirian ya. Berat juga ya, aku tersenyum. Dari mana kamu tahu? Semalam saya antar berkas ke kantor ibu. Dengar obrolan staf di parkiran. Katanya, kalau bukan ibu yang pegang, proyek itu pasti gagal. Nada bicaranya datar, tapi matanya menatapku lewat kaca spion dengan rasa hormat yang hangat. Aku terdiam. Jarang ada orang yang bicara begitu padaku. Bukan karena basa-basi, tapi tulus. Terima kasih, Jun, ucapku lirih. Dia hanya tersenyum. Saya cuma bilang yang saya lihat, Bu. Sore harinya, setelah rapat panjang, aku keluar kantor dengan kepala pening. Hujan mulai turun rintik-rintik. Mobil sudah terparkir di depan lobi, dan seperti biasa, Juna turun, membukakan payung untukku. Saya pikir ibu masih rapat, katanya. Sudah selesai. Capek sekali hari ini. Aku menarik napas panjang. Dia tersenyum samar. Kalau begitu, kita lewat jalan pinggir kota saja. Biasanya sepi, ibu bisa istirahat. Aku hanya mengangguk. Di dalam mobil, aku memejamkan mata, mendengarkan hujan yang jatuh di atap mobil. Entah mengapa, di tengah suara hujan itu, pikiranku tiba-tiba terasa ringan. Aku membuka mata ketika mobil berhenti di depan rumah. Sudah sampai, Bu, katanya pelan. Aku mengangguk, membuka pintu.
Tapi sebelum keluar, aku sempat berkata tanpa berpikir panjang, "Jun, terima kasih ya. Hari ini kamu nyelamatin moodku." Dia tampak terkejut, lalu tersenyum kecil. "Saya senang kalau ibu bisa lebih tenang." Kami berdua sempat saling pandang. Sekejap yang terasa, terlalu lama untuk dua orang yang seharusnya hanya sebatas atasan dan sopir. Aku buru-buru mengambil tas dan turun. Langit masih gerimis. Dan aku tak tahu kenapa. Tapi malam itu, aku tidur dengan hati yang lebih damai daripada biasanya. Sudah seminggu sejak hari hujan itu, tapi entah mengapa, setiap kali aku melihat Juna menunggu di depan kantor dengan mobil hitam itu, ada rasa aneh di dadaku. Bukan cinta, bukan juga sekadar rasa nyaman. Lebih seperti rindu yang tenang. Aku selalu datang paling pagi, dan Juna selalu sudah menyiapkan mobil, bahkan menyiapkan kopi hitam panas di gelas kecil. Untuk ibu, katanya kopi pahit bisa bantu fokus, katanya suatu pagi, sambil menunduk sopan. Aku tersenyum. "Kamu ingat ya, aku suka kopi pahit tanpa gula." "Kalau hal kecil seperti itu saja lupa." "Saya bukan sopir yang baik, Bu," jawabnya ringan. "Tapi justru dari hal-hal kecil seperti itulah aku mulai sadar. Juna bukan sekadar sopir biasa. Di kantor, hidupku kembali sibuk. Proyek besar berjalan, rapat tak ada habisnya. Tapi setiap kali aku lelah, aku tahu seseorang akan menunggu di lobi bawah dengan sabar. Tak peduli jam berapa aku selesai, suatu sore aku pulang larut. Kantor sudah sepi. Saat turun ke parkiran, aku melihat Juna berdiri di samping mobil, memegang payung. "Sudah malam, Jun. Kamu nggak bosan nunggu aku selama itu?" tanyaku. Dia tersenyum. "Saya dibayar untuk menunggu, Bu." Aku menghela napas kecil. Tapi nggak semua orang bisa menunggu dengan setulus itu. Kami berjalan di bawah satu payung. Hujan turun lembut, dan aku bisa mendengar detak jantungku lebih cepat dari biasanya. Sampai di mobil, aku membuka pintu, tapi Juna menahannya sebentar. "Bu," katanya perlahan. Aku menatapnya. "Kalau ibu capek, istirahat dulu saja di sini. Jangan langsung kerja lagi di rumah." Suara itu begitu lembut, tapi terasa menembus hati. Aku hanya mengangguk dan masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Tapi di dalam hati, kalimat itu terus berputar. Hari-hari berikutnya, aku mulai sering berbicara dengan Juna. Awalnya tentang pekerjaan, lalu pelan-pelan tentang kehidupan. Ia bercerita tentang keluarganya di kampung, tentang adik yang sedang kuliah, tentang cita-citanya membuka usaha sendiri. Aku mendengarkan dengan antusias, karena cara dia bercerita selalu jujur, penuh logika, dan tanpa keluhan. Suatu pagi aku bertanya, "Jun, kamu pernah menyesal nggak jadi sopir?" "Ina." Dia tertawa kecil. "Enggak, Bu. Setiap pekerjaan itu soal niat. Saya justru belajar banyak di sini. Belajar tentang orang-orang, tentang tanggung jawab, dan tentang diam." Aku mengerutkan kening. "Tentang diam?" "Ya," katanya sambil menatap jalan. Kadang diam itu bukan pasrah, tapi cara untuk memahami. Entah kenapa, kalimat itu menempel di pikiranku sepanjang hari. Suatu akhir pekan, aku harus menghadiri acara kantor di luar kota. Perjalanan memakan waktu 3 jam, dan Juna tentu ikut mengantar. Di tengah jalan, mobil kami berhenti di rest area. Aku duduk di bangku taman kecil, menikmati udara sore. Tiba-tiba Juna datang membawa 2 botol air mineral. Saya pikir ibu haus. Aku menatapnya. "Kamu selalu tahu apa yang aku butuh." Dia tertawa kecil, mungkin karena saya belajar dari memperhatikan. Kami sama-sama diam sejenak. Angin sore berembus pelan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dekat dengan seseorang tanpa harus banyak bicara. Ketika kami melanjutkan perjalanan, musik lembut mengalun di radio. Aku bersandar di kursi, menatap keluar jendela, lalu tanpa sadar berkata pelan, "Jun, kalau aku bilang aku nyaman kerja bareng kamu, itu salah nggak ya?" Dia tidak langsung menjawab. Mobil terus melaju dengan kecepatan sedang. Lalu ku dengar suaranya rendah dan tenang. "Kalau itu salah, Bu, maka saya juga salah. Karena saya juga nyaman setiap kali ibu ada di kursi belakang." "Henning," aku menoleh padanya, tapi ia tetap fokus pada jalan. Ada sesuatu yang bergetar di dada, hangat tapi menakutkan. Malam itu, setelah tiba di hotel tempat acara, aku berpisah dengannya di lobi. Aku sudah akan masuk lift ketika dia berkata dari belakang, "Bu Putri." Aku menoleh. Dia menatapku dengan mata yang begitu jujur. "Terima kasih sudah percaya saya. Saya nggak akan pernah menyia-nyiakan itu." Aku tak bisa berkata apapun, hanya tersenyum dan mengangguk. Dan malam itu, di kamar hotel yang tenang,
Aku duduk di tepi ranjang sambil menatap lampu kota dari jendela. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun sendiri, aku merasa diperhatikan. Bukan karena jabatan, bukan karena status, tapi karena seseorang benar-benar melihatku sebagai manusia biasa. Bukan manajer, bukan janda kaya, hanya aku, Putri. Sudah 2 bulan sejak aku mulai mengenal Juna lebih dalam. Sejak hari perjalanan keluar kota itu, sesuatu di antara kami berubah. Bukan menjadi hubungan yang melanggar batas, tapi lebih ke kebersamaan yang tak lagi hanya profesional. Ia tahu kapan aku sedang lelah, kapan aku butuh diam, kapan aku ingin ditemani tanpa perlu bicara. Namun, di dunia kerja yang penuh persaingan, kebaikan bisa terlihat seperti kejanggalan. Dan dalam satu kejanggalan kecil saja, bisa menjadi awal dari badai besar. Hari itu, aku baru saja selesai memimpin rapat mingguan. Suasana kantor ramai. Semua berjalan biasa, sampai aku keluar ruang meeting dan melihat 2 pegawai muda berbisik sambil melirik ke arahku. Ketika aku lewat, mereka mendadak terdiam, pura-pura sibuk mengetik. Aku tak menanggapi. Tapi saat masuk lift, aku sempat mendengar satu kalimat pelan. Katanya Bu Putri suka sama sopirnya sendiri. Aku terpaku. Lift sudah menutup, tapi suara itu masih terngiang di telingaku. Suka? Benarkah aku sudah memberi kesan seperti itu? Hari berganti, dan gosip itu tumbuh seperti api kecil yang menjilat dari satu meja ke meja lain. Mulanya hanya bisik-bisik, lalu berubah jadi candaan. Ada yang berpura-pura memuji, ada yang tersenyum sinis. Sampai akhirnya salah satu rekan sejawatku, Rika, mendatangiku di ruang kerja. Put, kamu hati-hati ya, katanya sambil menatapku lembut tapi menyelidik. Ada apa? Ya, orang-orang ngomong macem-macem. Katanya kamu sering pulang bareng sopirmu, sering ngobrol lama di parkiran. Aku menarik napas panjang. Memangnya salah kalau aku bicara dengan orang yang kerja padaku? Rika menatapku menimbang. Salah sih enggak, tapi kamu tahu sendiri. Kantor ini enggak sebersih yang kita kira. Kadang orang suka memelintir cerita. Aku hanya mengangguk. Tapi setelah Rika pergi, aku duduk lama di kursi, menatap meja kerjaku yang penuh berkas. Entah kenapa, rasanya seperti ada sesuatu yang mulai retak. Sore harinya, aku masuk mobil dengan wajah murung. Juna melirik dari kaca spion. Hari yang berat, Bu. Aku hanya mengangguk pelan. Gossip kantor? Tanyanya hati-hati. Aku kaget. Kamu dengar juga? Ia mengangguk pelan. Beberapa staf sopir saling cerita di pos depan. Saya nggak apa-apa, Bu. Tapi saya khawatir sama Ibu. Aku menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Tatapannya tenang, tapi ada kesedihan di sana. Jun, aku nggak mau kamu terseret karena gosip bodoh, kataku. Kalau itu tentang saya, biar saya hadapi. Tapi kalau itu menyakiti Ibu, saya nggak bisa diam. Kata-katanya membuatku terdiam lama. Sampai akhirnya aku berkata lirih. Aku cuma takut kehilangan semuanya yang sudah aku bangun bertahun-tahun. Juna menoleh sebentar, lalu berkata, kalau yang Ibu bangun itu benar, nggak akan runtuh hanya karena omongan orang. Aku tak bisa menahan senyum kecil. Dia memang hanya tamatan SMK, tapi kadang cara berpikirnya seperti seseorang yang sudah banyak makan kehidupan. Beberapa hari kemudian, gosip itu semakin liar. Ada yang dengan sengaja menaruh foto, hasil tangkapan kamera CCTV parkiran, di grup kantor. Foto itu memperlihatkan aku dan Juna berdiri di bawah payung bersama saat hujan minggu lalu. Tampak wajar, tapi captionnya membuat semuanya jadi salah arti. Manajer elegan kita ternyata romantis juga ya. Ruanganku tiba-tiba terasa dingin. Aku menatap layar ponsel, merasa darahku naik ke kepala. Teleponku berdering, dari bagian HR. Bu Putri, kami dapat laporan internal terkait etika kerja. Direksi ingin Ibu datang besok pagi untuk klarifikasi. Hatiku langsung lemas. Semua yang kukhawatirkan akhirnya datang juga. Malam itu, aku duduk di teras rumah, ditemani kopi yang tak lagi hangat. Mobil Juna masih terparkir di halaman. Ia belum pulang. Bu, saya boleh bicara? Suaranya pelan tapi tegas. Aku mengangguk. Dia duduk di bangku seberangku, menjaga jarak sopan. Saya tahu semua ini gara-gara foto itu. Kalau Ibu mau, saya bisa mundur. Aku menatapnya kaget. Mundur? Iya. Kalau dengan begitu nama Ibu bersih, saya nggak apa-apa. Saya cuman nggak mau Ibu disalahkan karena saya. Aku tercekat. Bagaimana bisa seseorang yang tak punya jabatan tinggi begitu tulus rela disalahpahami demi melindungiku? Aku menatap matanya yang jujur di bawah cahaya lampu taman. Lalu perlahan aku berkata, Jun, jangan mundur. Kalau aku harus menghadapi ini, aku ingin tetap ada kamu di sisiku.
Kami sama-sama diam. Lalu ia menunduk, tersenyum kecil. Kalau begitu saya janji, saya nggak akan pergi sebelum semuanya selesai. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit Jakarta mendung, dan dadaku pun sama kelabunya. Aku duduk di kursi ruang direksi, berhadapan dengan 3 orang atasan yang memegang laporan, dokumen, dan entah kenapa, tatapan curiga. Bu Putri, ujar salah satu dari mereka, kami menerima laporan mengenai hubungan pribadi antara ibu dan salah satu staf non-manajerial bernama Juna Saputra. Nada suaranya dingin formal, aku menarik napas perlahan. Juna adalah sopir saya, benar, tapi hubungan kami murni profesional. Profesional? Tanya yang lain, tersenyum sinis. Kalau begitu bagaimana dengan foto di bawah payung itu? Aku menatap foto yang mereka tunjukkan di layar. Aku dan Juna berdiri di bawah payung, tampak akrab, tapi jelas tanpa sentuhan yang berlebihan. Foto itu diambil saat hujan deras. Juna hanya menjalankan tugasnya. Mereka saling pandang. Ada baiknya ibu lebih berhati-hati. Posisi ibu tinggi, sorotan besar. Perilaku kecil bisa disalahartikan. Aku mengangguk pelan. Saya mengerti. Tapi di dalam hati, rasanya seperti ada pisau dingin yang menggores pelan. Bukan karena tuduhan itu, tapi karena harus menahan diri untuk tidak membela seseorang yang kucintai dalam diam. Setelah rapat aku turun ke lobi. Juna sudah menunggu di depan mobil, seperti biasa. Begitu melihatku, ia berdiri tegap, membuka pintu tanpa banyak bicara. Mungkin ia bisa membaca dari wajahku bahwa hari ini tidak berjalan baik. Dalam perjalanan pulang kami diam cukup lama. Hanya suara mesin dan lalu lintas yang terdengar. Sampai akhirnya aku berkata lirih. Jun, mereka mulai meragukan aku. Juna menoleh sebentar. Karena saya, aku tak menjawab, tapi diamku sudah cukup menjelaskan. Beberapa detik kemudian, ia berkata dengan tenang, Bu, kalau saya boleh jujur, jangan biarkan omongan orang mengubah cara ibu melihat diri sendiri. Ibu sudah berjuang terlalu lama untuk sampai di posisi ini. Aku menatapnya dari belakang, tapi gosip itu bisa menghancurkan karierku, Jun. Ia tersenyum kecil. Kalau orang benar-benar tahu siapa saya, mungkin mereka nggak akan berani bicara seenaknya. Aku sempat kaget mendengar kalimat itu, tapi sebelum aku sempat bertanya, dia sudah kembali menatap jalan dan berkata ringan, yang penting sekarang, ibu jangan kalah sama keadaan. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam kata-katanya, misteri yang belum ku mengerti, tapi malam itu aku memilih diam. Beberapa minggu berikutnya, gosip makin gencar. Beberapa kolega mulai menjauhiku dengan alasan sibuk. Proyek Green Tower yang kutangani mulai tersendat karena beberapa tim tidak lagi semangat. Bekerja di bawahku, rasanya seperti dikhianati diam-diam oleh orang-orang yang dulu menepuk pundakku saat aku naik jabatan. Namun aku menolak menyerah. Setiap pagi aku tetap datang paling awal, memastikan semua laporan tertata rapi, memeriksa setiap progres proyek dengan teliti. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih layak dihormati, bukan karena statusku, tapi karena kemampuanku. Di tengah tekanan itu, hanya satu orang yang tetap sama, Juna. Ia tak pernah memperlakukan aku berbeda. Tak peduli seberapa besar gosip di luar sana, di matanya aku tetap Bu Putri, bukan sosok yang sedang diperbincangkan. Suatu malam, aku lembur hingga hampir tengah malam. Juna masih menunggu di parkiran. Saat aku keluar, hujan rintik mulai turun lagi. Ia cepat-cepat mengambil payung dan berlari ke arahku. Kita berteduh dulu, Bu, katanya. Kami berdiri di bawah atap parkir, hanya berdua. Suara hujan jatuh seperti irama yang menenangkan di tengah segala kekacauan pikiranku. Jun, aku berkata pelan, apa kamu nggak capek kerja buat orang seperti aku? Dia menatapku lalu tersenyum lembut. Saya nggak kerja buat orang seperti ibu, tapi buat seseorang yang saya hormati. Aku mematung. Di antara suara hujan, kalimat itu terasa lebih hangat dari apapun. Aku bisa merasakan tangan kami saling tak sengaja bersentuhan saat ia menutup payung. Kami berdua refleks saling menjauh, menunduk, lalu tertawa kecil tanpa kata. Momen itu hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak tak karuan. Setelah aku masuk mobil, ia sempat berkata sebelum menyalakan mesin. Bu, saya tahu banyak yang menilai ibu sekarang, tapi nanti waktunya akan datang. Saat semua orang sadar siapa sebenarnya yang mereka remehkan. Aku menatapnya dengan mata sedikit basah. Terima kasih, Jun. Kamu satu-satunya orang yang bikin aku masih kuat. Dia tersenyum,
Matanya teduh. Kalau begitu, saya nggak akan berhenti ada di sini, Bu. Mobil melaju perlahan di bawah langit yang masih basah. Dan malam itu aku tahu, apapun yang akan datang, aku tidak sendiri. Pagi itu aku menatap pantulan wajahku di cermin. Lingkar mataku sedikit menghitam. Tidurku tidak nyenyak sejak panggilan klarifikasi dari direksi minggu lalu. Namun hari ini aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan diam lagi. Aku akan membuktikan bahwa kemampuanku, kerja kerasku, dan integritasku jauh lebih besar dari gosip murahan. Di kantor, aku memanggil semua anggota tim proyek Green Tower. Aku berdiri di depan papan presentasi, menatap mereka satu persatu. Beberapa menunduk, sebagian pura-pura sibuk membuka laptop. Aku tahu, sebagian dari mereka adalah orang yang ikut menyebarkan kabar miring tentangku. Teman-teman, suaraku mantap. Aku tahu akhir-akhir ini banyak hal yang tidak enak didengar. Tapi proyek ini tidak akan berhenti hanya karena gosip. Aku ingin kalian tahu, aku masih pemimpin kalian, dan aku masih orang yang sama yang berjuang bersama kalian sejak awal. Ruang rapat sunyi. Aku menatap mereka dengan mata yang tegas. Kalau kalian ragu padaku, tidak apa. Tapi buktikan di lapangan bahwa kita profesional. Mari kita selesaikan proyek ini sesuai tenggat. Ini tidak untuk aku, tapi untuk nama baik tim kita. Perlahan, mereka mulai saling pandang. Lalu salah satu staf berkata pelan, "Baik Bu, kami ikut." Satu demi satu yang lain mengangguk. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa memiliki kendali lagi. Setelah rapat selesai, aku berjalan keluar dan menemukan Juna berdiri di dekat pintu lift, membawa map dan secangkir kopi panas. Ia menatapku sambil tersenyum. Saya tahu ibu pasti butuh ini. Aku menerima kopi itu, menatapnya lama. Kamu selalu tahu waktu yang tepat ya. Dia terkekeh. Kebetulan saja Bu, saya cuma sopir yang sering memperhatikan. Aku tertawa kecil. Sopir paling cerdas yang pernah aku kenal. Kami berjalan bersama ke parkiran. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma hujan semalam yang masih tersisa di udara. Sesampainya di mobil, aku berdiri sejenak sebelum masuk. "Jun," kataku pelan. "Aku mau minta tolong. Jangan dekat-dekat dulu ke kantor." Dia terkejut. "Kenapa, Bu?" "Aku nggak mau kamu kena imbas gosip ini. Biarkan aku yang berhadapan dengan mereka dulu." Dia menatapku dalam, lama sekali, sebelum akhirnya menjawab. "Kalau itu perintah ibu, saya patuhi. Tapi saya akan tetap di sekitar, meskipun ibu nggak lihat." Aku menunduk, tersenyum haru. "Kamu benar-benar terlalu baik." "Bukan soal baik, Bu. Ini soal menghargai orang yang sudah membuat hidup saya berarti." Kata-kata itu membuat dadaku hangat dan sesak bersamaan. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tertahan. Jadi aku hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke mobil dengan hati yang penuh rasa syukur dan takut kehilangan di waktu yang sama. Hari-hari berikutnya berjalan berat tapi penuh semangat. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan, menuntaskan setiap laporan dengan sempurna, dan memastikan semua proyek berjalan sesuai jadwal. Setiap kali ada masalah, aku turun langsung ke lapangan, berbicara dengan tim, bahkan membantu mereka di bawah panas matahari. Perlahan, orang-orang mulai melihatku lagi seperti dulu. Bukan sebagai bahan gosip, tapi sebagai pemimpin yang tidak pernah menyerah. Beberapa bahkan mulai meminta maaf secara halus, meski tanpa kata-kata langsung. Namun di balik keberhasilan kecil itu, aku tetap merasa ada bagian diriku yang kosong. Sejak Juna menjauh dari kantor, hari-hariku terasa lebih sunyi. Suatu malam, aku baru saja keluar dari kantor ketika ponselku bergetar. Pesan dari nomor yang sudah sangat ku kenal. "Juna. Saya di depan gedung, Bu. Jangan jalan sendirian." "Saya antar pulang." Aku menoleh keluar jendela kaca. Di bawah sinar lampu jalan, mobil hitamku sudah terparkir rapi. Juna berdiri di sampingnya, mengenakan jaket gelap dan senyum yang menenangkan. Aku berjalan menghampirinya. "Kamu bandel ya?" Katanya jangan kesini dulu. Dia hanya tersenyum. Saya janji nggak masuk area kantor. Saya di luar pagar. Jadi secara teknis, saya nggak melanggar. Aku tertawa. "Kamu benar-benar luar biasa." "Kalau luar biasa bisa bikin ibu tersenyum lagi." "Saya senang," jawabnya pelan. Kami saling pandang sejenak. Lalu tanpa sadar aku mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya pelan. "Terima kasih, Jun." Ia menatapku dengan mata teduh. "Selalu, Bu." Di perjalanan pulang, aku memandangi lampu-lampu kota dari jendela. Malam itu terasa berbeda. Aku tahu badai belum selesai, tapi setidaknya aku punya seseorang yang membuatku berani berdiri di tengahnya.
Beberapa minggu berlalu sejak gosip itu mulai mereda, proyek Green Tower berjalan stabil. Bahkan direksi mulai kembali mempercayaiku. Aku kira badai sudah benar-benar berakhir. Sampai pagi itu, ketika satu surat panggilan tiba di mejaku. Surat dari Dewan Direksi Pusat. Aku diminta menghadiri rapat mendadak bersama pimpinan tertinggi perusahaan. Nada suratnya tegas, mengenai audit internal dan evaluasi perilaku manajerial. Dadaku langsung terasa dingin. Audit? Setelah semua kerja keras yang kulakukan, aku menatap layar komputer dengan tangan gemetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati, Bu. Ada seseorang yang sengaja ingin menjatuhkan Ibu. Dan kali ini bukan cuma gosip. Aku membacanya berulang-ulang. Tidak ada nama pengirim. Entah siapa, tapi firasatku mengatakan, ini serius. Sore itu, saat aku pulang, Juna sudah menunggu di depan gedung seperti biasa. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Begitu aku masuk mobil, ia langsung bertanya, Ibu dapat surat itu ya? Aku menatapnya kaget. Kamu tahu? Iya, jawabnya pelan. Saya dengar beberapa staf direksi bicara di lobi tadi siang. Aku menarik napas panjang. Mereka ingin menilai ulang posisiku. Katanya ada laporan baru tentang penyalahgunaan wewenang pribadi. Itu pasti tentang kita, Jun. Ia terdiam cukup lama. Lalu, dengan suara rendah ia berkata, kalau begitu, sepertinya waktunya sudah dekat. Aku memandangnya bingung. Maksudmu apa? Ia menoleh, menatap mataku lewat kaca spion dengan pandangan yang tak biasa. Bu, ada hal yang harus saya ceritakan. Tapi bukan sekarang. Belum saatnya. Aku hampir protes, tapi pandangan matanya menahan kata-kataku. Ada sesuatu di sana, tenang, tapi penuh beban. Keesokan paginya, aku datang ke rapat besar di ruang direksi pusat. Ruangan luas itu dipenuhi orang-orang penting. Dan di ujung meja, duduk seorang pria parubaya berjas hitam yang jarang sekali datang. Direktur utama Grup Rahman, perusahaan induk tempatku bekerja. Beliau menatapku tajam. Bu Putri, kami mendapat laporan bahwa Anda menjalin hubungan pribadi dengan staf bawahan, bernama Juna Saputra. Aku berdiri tegak. Benar, saya mengenalnya. Tapi tidak ada hubungan pribadi seperti yang mereka tuduhkan. Salah satu direktur lain menimpali. Namun kami menemukan kejanggalan. Sopir itu memiliki akses masuk ke beberapa data internal proyek. Dari mana ia mendapat izin itu? Aku terkejut. Akses data? Saya tidak pernah memberinya. Mereka berpandangan cepat. Kalau begitu, mungkin Ibu tidak tahu siapa sebenarnya Juna Saputra. Jantungku berdetak cepat. Apa maksud Anda? Namun mereka hanya saling menatap tanpa menjawab. Rapat berakhir dengan satu keputusan. Aku akan diskors sementara waktu, sampai audit selesai. Malamnya, aku duduk di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Hujan turun deras di luar. Teleponku berdering. Juna, Bu, saya di depan rumah, katanya pelan. Aku keluar, melihatnya berdiri di bawah hujan tanpa payung. Wajahnya basah, tapi matanya tetap menatapku teguh. Aku baru saja diskors, Jun, kataku nyaris berbisik. Saya tahu, jawabnya tenang. Dan sekarang waktunya Ibu tahu kebenaran. Aku menatapnya lekat. Dia melangkah lebih dekat, suaranya rendah tapi mantap. Nama lengkap saya bukan hanya Juna Saputra. Saya Juna Arman Rahman, putra kedua dari pemilik grup perusahaan tempat Ibu bekerja. Aku terpaku. Apa? Saya memang sengaja bekerja di bawah, sebagai sopir, untuk memahami sistem perusahaan dari bawah. Tapi setelah melihat cara Ibu bekerja, saya belajar lebih banyak dari apapun yang pernah saya pelajari. Dunia seakan berhenti sejenak. Semua yang pernah membuatku gelisah, tiba-tiba masuk akal. Kecerdikannya, caranya berbicara, bahkan ketenangannya menghadapi gosip. Jadi selama ini, kamu, ya, potongnya lembut. Saya menyamar, tapi bukan untuk mempermainkan siapapun. Dan semua gosip tentang Ibu sebenarnya dimulai karena seseorang ingin menutupi korupsi di proyek Green Tower. Saya tahu pelakunya, dan saya akan buktikan. Aku nyaris tak bisa berbicara. Antara marah, kaget, dan lega bercampur jadi satu. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Dia menunduk. Karena saya ingin tahu siapa yang jujur bekerja, bukan siapa yang menjilat nama besar. Kami berdiri diam beberapa saat. Hujan makin deras. Ia membuka jaketnya, menyampirkannya di bahuku agar aku tak basah. Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya aku sadar. Orang yang selama ini dianggap sopir sederhana, ternyata adalah seseorang yang jauh lebih besar, tapi tetap rendah hati. Sejak malam itu, hidupku berubah arah.
Aku bukan lagi sekadar manajer yang dicemuh karena mencintai sopirnya. Aku kini memegang rahasia besar tentang siapa Juna sebenarnya. Tapi bersamaan dengan itu, bahaya mulai terasa. Pagi hari, teleponku berdering tanpa henti. Beberapa kolega lama tiba-tiba ingin menemui aku. Ada yang berbicara lembut, ada yang berputar-putar, tapi intinya sama. Mereka ingin tahu kebenaran tentang Juna. Satu kalimat yang paling membuatku merinding datang dari seorang kolega yang dulu sering menatapku sinis. "Putri, kamu pikir kamu aman setelah tahu siapa dia? Beberapa orang di atas nggak akan tinggal diam. Simpan mulutmu kalau kamu masih mau kariermu tersisa." Aku mematikan telepon dengan tangan gemetar. Sore itu, Juna datang ke rumahku. Wajahnya serius, berbeda dari biasanya. "Ibu, ada orang yang mulai mengawasi saya." Mereka tahu saya bukan sopir biasa lagi. Aku menatapnya khawatir. Apa mereka dari internal perusahaan? Dia mengangguk pelan. "Kemungkinan besar ya. Tapi tenang, saya sudah punya bukti cukup tentang siapa yang bermain di proyek Green Tower. Mereka nggak akan bisa menutupinya lama-lama." Aku terdiam. "Kalau mereka tahu kamu punya bukti itu, Jun, mereka bisa menghancurkanmu." Ia tersenyum kecil, seolah sudah memikirkannya sejak lama. "Saya nggak takut kehilangan nama. Saya cuma takut kehilangan orang yang saya lindungi." Aku menatapnya. Kata-kata itu terasa lembut sekaligus menembus dada. Sejenak kami hanya berdiri di ruang tamu. Suasana sunyi, hanya terdengar detak jam dinding. Aku berkata lirih, "Kalau sampai sesuatu terjadi, aku akan ikut melawan mereka." Ia menatapku dengan mata yang teduh, tapi tegas. "Jangan, Bu, biarkan saya yang urus. Ibu cukup percaya dan tetap seperti biasa. Jangan biarkan mereka tahu kita sepihak." Aku mengangguk pelan, meski hatiku menolak pasrah. Beberapa hari berikutnya, berita mengejutkan beredar di kantor. Salah satu manajer divisi proyek tiba-tiba dinonaktifkan karena dugaan manipulasi laporan anggaran. Namun bersamaan dengan itu, gosip baru muncul. Katanya Juna itu anak bos besar, tapi dekatnya sama Bu Putri bukan karena cinta, tapi karena mau bantu karirnya naik lagi. Aku hampir tak sanggup menahan air mata ketika mendengarnya. Bukan karena gosipnya benar, tapi karena begitu mudahnya orang menodai hal yang tulus. Aku memutuskan menemuinya malam itu. Juna sedang duduk di teras rumah kontrakannya yang sederhana, tempat yang dulu kukira benar-benar milik seorang sopir biasa. Dia menatapku begitu aku datang. "Saya tahu, Bu, gosip baru itu sudah sampai ke Ibu." Aku mengangguk lemah. "Aku capek, Jun. Aku capek selalu dianggap salah hanya karena mencintai orang yang tidak selevel." Dia berdiri, lalu melangkah perlahan mendekat. "Kalau ukuran cinta harus level, mungkin gak akan ada kisah seperti kita. Ibu gak salah. Mereka cuma belum mengerti." Aku nyaris menangis. Dia menatapku lembut, lalu menunduk sedikit, seolah ingin menenangkan tanpa kata. "Ada hal lain, Bu," ujarnya pelan. "Apa lagi?" "Saya akan tampil di rapat direksi besok. Saya akan buka semua data tentang korupsi di proyek Green Tower. Tapi setelah itu, mungkin keadaan tidak akan sama lagi." Aku menatapnya takut. "Kamu serius?" Dia mengangguk. "Sudah waktunya kebenaran keluar. Tapi saya nggak mau Ibu ada di ruangan itu. Kalau mereka tahu kita saling mendukung, mereka bisa memanfaatkan Ibu untuk menekan saya." Aku terdiam. "Lalu aku harus diam saja?" Juna menatapku penuh keyakinan. "Bukan diam, tapi percaya." Malam itu hujan turun lagi. Kami berdiri di depan pintu. Aku ingin berkata banyak, tapi tak ada kalimat yang cukup. Akhirnya aku hanya mengulurkan tangan, menggenggam tangannya pelan. Hangat. Tenang. Seolah dunia di luar sana tak bisa menyentuh kami sesaat. "Jun," bisikku, "apapun yang terjadi besok, aku tetap di pihakmu." Ia tersenyum kecil. "Dan saya tetap jadi orang yang akan menjaga Ibu, meski dari jauh." Kami melepaskan genggaman itu perlahan, seperti dua orang yang tahu badai sudah menunggu di depan, tapi memilih berdiri tegak bersama keyakinan masing-masing. Pagi itu udara terasa berat. Langit Jakarta mendung seperti menyimpan sesuatu. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajah sendiri yang tampak lebih pucat dari biasanya. Hari ini Juna akan menghadiri rapat Dewan Direksi Pusat. Hari di mana seluruh kebenaran akan diungkap. Aku ingin datang, tapi pesannya semalam masih terngiang di kepalaku. "Jangan hadir, Bu. Biarkan saya yang bicara. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya bersalah."
Namun mana mungkin aku bisa tenang? Hatiku tak berhenti gelisah. Jam menunjukkan pukul 9. Rapat besar dimulai di ruang direksi pusat lantai 20. Ruangan yang dulu begitu akrab bagiku, tapi kini terasa seperti tempat asing yang menakutkan. Aku menunggu di mobil yang terparkir tidak jauh dari sana. Dari jauh aku bisa melihat para direksi datang satu persatu. Lalu sosok yang kukenal melangkah dengan tenang, Juna. Rapi dengan setelan jas gelap, jauh dari bayangan sopir sederhana yang dulu kukenal. Ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya hari itu. Lebih tegas, lebih berwibawa. 2 jam berlalu. Aku menggenggam ponsel erat-erat, menunggu kabar apapun, sampai akhirnya pesan dari sekretarisku masuk. Bu, rapat jadi panas. Pak Juna membeberkan semua bukti tentang penyalahgunaan dana proyek. Ada 3 nama besar yang disebut langsung, tapi beberapa direksi tampak marah besar. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Aku menatap ke arah gedung tinggi itu, berdoa dalam hati agar Juna baik-baik saja. Tak lama, ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Aku menjawab dengan cepat. Bu Putri? Ya, siapa ini? Saya dari bagian keamanan. Mohon segera naik ke lantai 20. Nama ibu disebut dalam rapat, dan pimpinan meminta ibu hadir sekarang. Dunia seolah berhenti berputar. Namaku disebut, aku bergegas masuk ke lift. Setiap lantai yang kulewati terasa seperti menambah berat langkahku. Begitu pintu lift terbuka, aku langsung melihat suasana rapat yang tegang. Beberapa direksi berdiri, sebagian berbicara keras, dan di tengah ruangan, Juna berdiri tegak dengan berkas di tangan. Semua mata menoleh ketika aku masuk. Bu Putri, suara direktur utama memecah keheningan. Anda datang tepat waktu. Kami baru saja mendengar dari Pak Juna bahwa Anda adalah salah satu orang yang pertama kali mencurigai adanya manipulasi laporan proyek. Benar begitu? Aku menatap Juna, lalu mengangguk. Ya, saya memang menemukan kejanggalan data beberapa bulan lalu. Tapi saya tidak punya cukup bukti waktu itu. Salah satu direktur yang wajahnya tampak gugup langsung menimpali, itu tidak benar. Dia menutup-nutupi. Namun sebelum aku sempat membalas, Juna menatap tajam ke arah pria itu dan berkata tegas, saya sudah menyerahkan semua bukti transfer dan dokumen palsu yang Bapak tanda tangani sendiri. Ruangan menjadi sunyi. Semua pandangan tertuju pada Juna. Dan saat itu juga, aku melihat bagaimana setiap kata-katanya bukan hanya berani, tapi juga penuh tanggung jawab. Rapat berlangsung panas. Beberapa petinggi berusaha menyangkal, tapi bukti yang ditunjukkan Juna terlalu kuat untuk dibantah. Ia memaparkan semuanya dengan bahasa profesional. Tidak ada amarah, tidak ada kesombongan. Aku duduk di sudut ruangan, memandangi sosok yang dulu kusangka hanya seorang sopir, kini berdiri seperti seorang pemimpin sejati. Ketika rapat usai, beberapa anggota direksi bahkan berdiri dan menyalaminya dengan hormat. Namun tak semua orang senang. Ada yang keluar ruangan dengan wajah gelap. Jelas, mereka tidak akan tinggal diam. Beberapa jam kemudian, saat kami sudah di parkiran, aku menghampirinya. Jun, kamu luar biasa, kataku pelan. Dia tersenyum lemah. Bukan luar biasa, Bu. Saya cuma melakukan hal yang seharusnya. Tapi sekarang mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu yakin aman? Ia menatap langit yang mulai gelap. Saya nggak tahu, tapi saya nggak menyesal. Yang penting kebenaran sudah keluar. Aku menatapnya lama. Hujan rintik kembali turun, seolah langit ikut menenangkan hari yang penuh ketegangan itu. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah lebih dekat dan memegang tangannya. Apapun yang terjadi setelah ini, aku tetap bersyukur pernah mengenalmu. Dia membalas genggamanku dengan lembut, dan saya bersyukur pernah melindungi seseorang sekuat ibu. Kami berdiri di bawah langit mendung, tanpa banyak kata, hanya saling memahami bahwa badai mungkin belum benar-benar berakhir. Tapi kini kami tahu, kami tak lagi sendiri. Sudah seminggu sejak Juna membuka kebenaran di depan Dewan Direksi. 2 manajer dan 1 direktur kini sedang menjalani penyelidikan internal. Suasana kantor perlahan mulai tenang, tapi bukan berarti hidupku ikut tenang. Karena kini, aku yang menjadi sasaran berikutnya. Pagi itu, media online tiba-tiba ramai. Berita dengan judul besar tersebar di mana-mana. Skandal cinta di balik kasus korupsi. Manajer cantik diduga dekati. Putra pemilik perusahaan demi jabatan. Aku membaca kalimat itu berkali-kali dengan tangan gemetar. Foto kami, aku dan Juna, terpampang jelas di layar. Bukan foto yang salah, tapi diambil dengan sudut yang membuat semuanya tampak, seolah aku memohon padanya.
Air mataku menetes tanpa sadar. Semua kerja keras, semua pengorbanan, semua kesetiaan, kini kembali dipelintir jadi bahan gosip kejam. Siang harinya, aku dipanggil ke ruang direksi utama. Di sana, aku melihat Juna sudah lebih dulu datang, duduk dengan ekspresi tenang tapi tegas. Direktur utama memandang kami berdua dengan sorot mata campur antara kecewa dan prihatin. "Bu Putri, Pak Juna," katanya perlahan. "Kami tidak bisa mencegah media menulis hal-hal seperti ini, tapi kami perlu klarifikasi. Benarkah Anda berdua menjalin hubungan pribadi di luar urusan pekerjaan?" Aku terdiam. Juna menoleh ke arahku, lalu menatap ke depan dan berkata dengan mantap, "Ya, kami memang saling mencintai, tapi tidak ada satu pun dari hubungan itu yang berkaitan dengan jabatan, uang, atau kepentingan perusahaan." Ruangan langsung hening. Direktur utama menghela napas panjang. "Anak muda, kamu sadar pengakuan ini bisa menimbulkan risiko besar untuk karier kalian berdua?" "Saya sadar, Pak," jawab Juna tanpa ragu. "Tapi saya tidak akan biarkan nama Bu Putri terus diinjak-injak karena gosip." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana bisa seseorang seberani itu memilih jujur di tengah badai yang bisa menghancurkannya? Setelah rapat, kami keluar bersama. Beberapa karyawan melihat kami dari kejauhan, sebagian berbisik-bisik. Tapi kali ini, aku tidak lagi menunduk seperti dulu. Aku melangkah sejajar dengan Juna. Mungkin orang akan terus menilai, tapi aku tahu, aku berdiri di samping orang yang benar. Namun badai belum berhenti. Sore harinya, aku menerima surat resmi dari HRD. Penonaktifan sementara hingga situasi klarifikasi publik selesai. Artinya, aku harus mundur dari semua tanggung jawab kerja untuk sementara waktu. Aku menatap surat itu lama, lalu berkata pelan, "Mereka masih belum percaya." Juna yang duduk di depanku hanya menatapku penuh empati. "Saya sudah duga. Tapi jangan takut, Bu. Saya akan bersihkan nama Ibu sampai mereka sendiri yang meminta maaf." Aku menatapnya. "Kamu sudah terlalu banyak berkorban, Jun." Dia tersenyum. "Kalau untuk orang yang saya sayang, itu bukan pengorbanan." Beberapa hari berikutnya, Juna mulai turun langsung menghadapi media. Ia menggelar konferensi pers kecil menjelaskan fakta sebenarnya, bahwa hubungan kami dimulai jauh setelah proyek selesai, dan tidak ada keterlibatan finansial apapun. Rekaman wawancaranya viral di internet, bukan karena dramanya, tapi karena tutur katanya yang jujur dan berwibawa. Banyak orang mulai tersentuh, dan komentar publik mulai berbalik arah. Ternyata kisah mereka bukan skandal, tapi bukti cinta dua orang pekerja keras. Kita terlalu cepat menilai tanpa tahu kebenarannya. Aku menonton siaran itu dari rumah, melihat Juna berbicara di depan kamera, menatap dunia dengan keberanian, membuat mataku basah. Malam itu, ia datang ke rumah. Untuk pertama kalinya setelah semua fitnah, aku bisa tersenyum lega. "Jun," kataku pelan, "terima kasih. Kamu tidak hanya menyelamatkan namaku, tapi juga harga diriku." Dia menatapku lembut. "Yang saya lakukan cuma sedikit, Bu. Sisanya, Tuhan yang atur." Aku berjalan pelan ke arahnya. Kami berdiri di beranda, diterangi lampu temaram dan angin malam yang lembut. Ia mengulurkan tangan, menggenggam tanganku perlahan, hangat, tenang, dan penuh makna. Tak ada kata cinta diucapkan malam itu, tapi semua rasa sudah terucap lewat diam yang panjang. 2 minggu setelah konferensi pers Juna, situasi mulai tenang. Media berhenti membicarakan kami, kantor mulai kondusif, dan proyek Green Tower kembali berjalan. Namun di balik semua itu, sebuah keputusan besar menunggu. Keputusan yang bisa mengubah hidup kami berdua. Pagi itu, aku dipanggil oleh direktur utama ke ruangannya. Suasananya berbeda dari biasanya. Meja rapi, aroma kopi menguar, dan wajah beliau terlihat serius tapi tidak tegang. "Bu Putri," katanya perlahan, "kami mengakui kesalahan kami dalam menilai Anda. Anda bekerja dengan sangat profesional, dan hasil audit membuktikan bahwa Anda tidak terlibat dalam penyalahgunaan apapun." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak. Tapi ada satu hal lagi." Aku menatapnya penuh tanya. "Dewan Pusat akan menempatkan Anda di kantor cabang Singapura sebagai Regional Project Manager. Jabatan itu 1 tingkat lebih tinggi." Tapi beliau berhenti sejenak. "Man, dengan syarat, hubungan pribadi Anda dengan Pak Juna tidak boleh berlanjut." Kata-kata itu jatuh seperti batu besar ke dadaku. "Maaf, Pak?" Tanyaku nyaris berbisik. Beliau menatapku lembut.
Kami tahu hubungan itu murni. Tapi demi menjaga reputasi dan kepercayaan pasar internasional, kami tidak bisa menanggung risiko gosip lagi. Aku tak bisa menjawab. Antara bahagia karena dipercaya kembali, dan hancur karena harus melepaskan seseorang yang kucintai. Sore harinya, aku duduk di taman dekat gedung, menatap matahari yang mulai tenggelam. Langit berwarna oranye keemasan. Seindah sekaligus sesedih perasaanku saat itu. Aku tahu aku harus memberitahu Juna, dan aku tahu ini akan menjadi percakapan tersulit di hidupku. Malam itu Juna datang ke rumah. Ia tampak lebih tenang dari biasanya, tapi matanya langsung berubah saat melihat ekspresiku. "Ada apa, Bu?" Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku ditawari promosi. Jabatan besar, ke Singapura." Dia tersenyum lebar. "Itu kabar baik." Saya bangga sekali. Aku menghela napas panjang. "Tapi ada syaratnya. Aku harus melepaskan hubungan kita." Senyumnya perlahan memudar. "Jadi mereka masih belum bisa menerima ya?" Aku menatap lantai. Mereka bilang, reputasi perusahaan harus bersih. Dan hubungan kita dianggap risiko. Sunyi. Hanya suara detak jam yang terdengar. Juna melangkah mendekat, menatapku dengan mata yang lembut tapi dalam. "Kalau begitu apa keputusan Ibu?" Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Kalau aku pilih karierku, aku kehilangan kamu. Tapi kalau aku pilih kamu, aku kehilangan semua yang sudah kuperjuangkan." Ia terdiam lama. Lalu dengan suara tenang, ia berkata, "Bu, mungkin kali ini bukan soal memilih antara cinta atau karier. Mungkin ini tentang percaya bahwa cinta yang benar nggak butuh pembuktian sekarang." Aku menatapnya, bingung tapi tersentuh. "Maksudmu?" "Saya akan tetap di sini. Lanjutkan pekerjaan Ibu. Tunjukkan bahwa Ibu bisa bersinar tanpa harus meninggalkan kejujuran. Kalau suatu hari dunia sudah siap menerima, baru kita lanjutkan cerita ini." Aku memejamkan mata, menahan tangis. "Kamu yakin bisa menunggu?" Dia tersenyum kecil. "Saya nggak menunggu, Bu. Saya hanya menjaga tempat yang sudah seharusnya ada untuk Ibu." Malam itu kami duduk di teras, berdua dalam diam. Angin malam bertiup lembut. Ia menggenggam tanganku, hangat, tapi ada rasa perpisahan di balik genggaman itu. "Aku nggak tahu bisa sekuat ini kalau bukan karena kamu," kataku pelan. Juna menatapku, suaranya rendah tapi mantap. "Dan saya nggak akan belajar arti ketulusan kalau bukan dari Ibu." Kami terdiam lagi. Sejenak waktu berhenti, membiarkan dua hati saling berbicara tanpa suara. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat resmi. Tanggal keberangkatan ditetapkan 2 minggu lagi. Aku menatap surat itu dengan perasaan campur aduk. Mungkin inilah jalan Tuhan, bukan untuk memisahkan, tapi menguji apakah cinta bisa tetap tumbuh walau jarak membentang. 2 minggu berlalu lebih cepat dari yang kubayangkan. Hari keberangkatanku ke Singapura sudah di depan mata. Koperku tertata rapi di ruang tamu, tiket dan paspor sudah siap, tapi hatiku terasa belum siap sama sekali. Di luar pagi begitu cerah, tapi bagiku, sinarnya justru terasa perih. Sejak seminggu terakhir, Juna tak banyak menghubungiku. Dia bilang sedang sibuk menyelesaikan urusan pribadinya sebelum aku berangkat. Aku tidak bertanya lebih jauh. Mungkin memang dia ingin aku fokus pada langkahku sendiri. Namun jauh di dalam hati, ada rasa takut. Takut kalau kepergianku nanti bukan hanya berarti jarak, tapi akhir dari segalanya. Hari terakhir di kantor tiba. Semua staf berkumpul di aula kecil untuk mengadakan acara perpisahan sederhana. Tepuk tangan, tawa, ucapan terima kasih, semuanya terdengar seperti gema jauh di telingaku. Aku mencoba tersenyum, tapi di balik senyum itu, hatiku bergetar. Setelah acara selesai, salah satu staf mendekat sambil membawa amplop coklat. "Bu, ini tadi dikirim ke meja Ibu sebelum acara dimulai. Dari seseorang yang tidak mau disebut namanya." Aku menerimanya dengan bingung. Ketika kubuka, isinya bukan surat, tapi print out berita online baru yang membuat jantungku berhenti berdetak. Putri Rahmadani diduga akan dibayar perusahaan saingan sebagai balasan skandal masa lalu. Fitnah baru. Aku menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Tidak mungkin. Gumamku pelan, tapi komentar-komentar netizen sudah mulai muncul, menyebar seperti api. Nama yang baru saja bersih kini kembali dijatuhkan. Semua orang mulai berbisik lagi di sekitarku. Beberapa tatapan yang tadinya hangat berubah jadi dingin dalam sekejap. Aku berlari ke ruanganku, mencoba menghubungi pihak PR perusahaan, tapi mereka juga bingung. Tidak ada bukti kuat, tapi cukup untuk menciptakan badai baru. Dan di tengah kekacauan itu, ponselku bergetar. Nama Juna muncul di layar. "Bu, tolong jangan panik." Suaranya terdengar tegas.
Saya tahu soal berita itu. Saya sedang di kantor pusat. Ada sesuatu yang harus ibu lihat. Aku langsung berangkat ke sana tanpa pikir panjang. Sesampainya di kantor pusat, suasananya tegang. Beberapa direksi sedang berdiskusi di ruang rapat besar. Aku masuk dengan langkah cepat. Di depan ruangan, Juna berdiri sambil membawa beberapa dokumen dan laptop. Wajahnya serius tapi tenang. "Saya sudah temukan asal berita itu, Pak," katanya kepada para direksi. Ia menatap layar dan memutar rekaman CCTV serta data email yang berhasil dilacak. Semua berita itu disebar dari akun anonim, yang ternyata terhubung ke mantan direktur proyek Green Tower, orang yang dulu ditindak karena korupsi. Ruangan Henning. Direktur utama menatap layar dengan wajah terkejut. "Jadi ini semua ulah balas dendam?" Juna mengangguk. "Ya, Pak. Mereka ingin menjatuhkan nama Bu Putri supaya posisi beliau di Singapura dibatalkan." Aku berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Antara lega dan sedih, campur aduk jadi satu. Setelah semua bukti diperiksa, pihak manajemen memutuskan untuk membersihkan nama baikku lagi secara resmi. Aku menatap Juna dengan mata berkaca-kaca. "Jun, kamu menyelamatkanku lagi." Dia tersenyum kecil. "Saya cuma gak mau orang yang saya hormati dihancurkan dengan cara kotor." Aku ingin menjawab, tapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokan. Bukan hanya karena haru, tapi juga karena sadar. Waktu kami hampir habis. Sore itu, kami berdiri di parkiran gedung. Langit berwarna keemasan, seperti menyapa untuk terakhir kalinya. "Aku berangkat besok," kataku pelan. Dia mengangguk, menatap jauh ke arah horizon. "Saya tahu. Kamu nggak datang ke bandara?" Dia terdiam sejenak. "Mungkin tidak, Bu. Saya rasa akan lebih mudah kalau saya pamit di sini." Aku memejamkan mata, menahan air yang hampir tumpah. "Baiklah, kalau itu yang kamu mau." Dia melangkah mendekat. Udara sore yang hangat membuat waktu terasa melambat. Kami saling menatap lama, tanpa banyak kata. Lalu perlahan, Juna menggenggam tanganku. Genggaman yang hangat tapi bergetar. "Saya tahu ibu kuat. Tapi kalau suatu hari nanti merasa lelah, lihat ke belakang sebentar. Saya pasti masih di sana. Bukan untuk menahan, tapi untuk memastikan ibu tetap melangkah." Aku menutup mulut, menahan isak yang akhirnya pecah juga. "Terima kasih, Jun." "Untuk segalanya." Dia tersenyum tipis, lalu melepaskan genggamannya perlahan, meninggalkanku berdiri sendirian di bawah langit senja, dengan air mata dan rasa cinta yang tak bisa diucapkan lagi. Pesawat mendarat dengan lembut di Bandara Changi. Aku menatap keluar jendela, melihat gemerlap kota Singapura yang rapi dan modern. Seharusnya aku bahagia, jabatan baru, awal baru. Tapi entah kenapa, langkahku terasa berat. Sudah seminggu sejak perpisahan dengan Juna. Setiap malam aku mencoba tidur lebih cepat, tapi suaranya, senyumnya, dan kata-kata terakhirnya selalu kembali terngiang. Saya pasti masih di sana. Bukan untuk menahan, tapi untuk memastikan ibu tetap melangkah. Kalimat itu seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahku. Hari pertamaku di kantor cabang berjalan sibuk. Ruangannya lebih besar, timnya lebih beragam, dan tanggung jawabnya lebih berat. Namun di tengah kesibukan itu, aku tetap merasa ada sesuatu yang kosong. Sore hari, sekretarisku mengetuk pintu. "Bu Putri, ada tamu dari Indonesia." Katanya perwakilan dari perusahaan pusat ingin menyerahkan laporan kerjasama. Aku mengernyit. Saya tidak dijadwalkan bertemu siapapun hari ini. Tapi beliau membawa surat resmi, Bu. Aku menghela napas dan berkata, "Baik, persilakan masuk." Pintu terbuka. Dan saat aku menatap ke arah tamu itu, waktu seolah berhenti. Dia, Juna, berpakaian rapi dengan jas abu-abu dan dasi hitam, membawa map biru di tangannya. Senyum kecil yang begitu ku kenal muncul di wajahnya. Aku berdiri kaku. "Jun, ada apa yang kamu lakukan di sini?" Dia berjalan pelan mendekat, lalu meletakkan map di meja. "Mulai minggu ini, saya ditugaskan menjadi Project Development Advisor untuk kerja sama antara perusahaan kita dan cabang ini." Aku hampir tidak bisa bicara. "Bagaimana bisa?" Dia tersenyum lembut. "Direksi pusat yang mengatur." Setelah kejadian itu, mereka menilai saya punya kemampuan analisis yang dibutuhkan untuk proyek luar negeri. Dan mereka juga ingin membuktikan bahwa keputusan mereka terhadap ibu bukan karena tekanan gosip, tapi murni karena prestasi. Aku menatapnya lama, campur antara haru dan tak percaya. "Jadi kamu sekarang bekerja di bawah divisi regional, bukan di bawah ibu."
Katanya cepat, seolah menenangkan. Semuanya resmi dan profesional, tapi mungkin takdir memang ingin kita tetap di kota yang sama. Aku tak mampu menahan senyumku. Setelah sekian waktu, aku merasa jantungku berdebar lagi. Bukan karena gugup, tapi karena bahagia. Hari demi hari berlalu. Kami bekerja di gedung yang sama, tapi di lantai berbeda. Sesekali kami bertemu di ruang rapat besar, saling bertukar pandang tanpa kata. Tak ada yang tahu hubungan kami seperti apa. Dan kali ini aku tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Sore itu, setelah rapat panjang, aku turun ke taman kantor untuk menenangkan diri. Angin laut berhembus lembut membawa aroma asin dari kejauhan. Tiba-tiba, suara langkah mendekat dari belakang. Masih suka kerja sampai lupa makan ya? Suara itu terdengar akrab. Aku berbalik. Juna berdiri di sana, dengan 2 gelas kopi di tangannya. Senyumku langsung merekah. Kamu belum berubah. Dia menyerahkan 1 gelas padaku. Saya cuma ingin memastikan ibu nggak lupa istirahat. Kami duduk di bangku taman, menghadap langit sore yang mulai berwarna jingga. Tidak banyak bicara, hanya diam yang hangat dan nyaman. Beberapa saat kemudian dia membuka suara. Ibu tahu nggak? Waktu saya diminta ke sini saya sempat ragu. Kenapa? Takut ganggu ibu. Takut orang lain salah paham lagi. Aku menatapnya lembut. Juna, kamu nggak pernah ganggu. Justru kamu selalu datang di saat aku butuh kekuatan. Dia menunduk, lalu berkata pelan. Saya cuma ingin lihat ibu bahagia, tanpa perlu sembunyi lagi. Angin sore meniup pelan rambutku. Aku menatap ke depan, menahan haru yang tiba-tiba menyesak di dada. Tanpa sadar, aku menyentuh tangannya di antara 2 gelas kopi itu. Kali ini, dia tidak menariknya. Kami hanya diam, membiarkan waktu berjalan pelan. Seperti 2 jiwa yang akhirnya menemukan tenangnya kembali. Sudah 3 bulan aku bekerja di Singapura. Hidupku perlahan kembali normal, atau setidaknya terlihat begitu dari luar. Tapi setiap hari, di sela kesibukan, aku sadar bahwa Juna masih menjadi bagian penting dari keseharianku. Kami tidak sering bertemu, tapi selalu saling tahu kabar. Kadang lewat rapat daring, kadang hanya lewat secangkir kopi yang tiba-tiba muncul di mejaku tanpa nama. Itu sudah cukup untuk membuat hari-hariku terasa hangat. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, direktur regional memanggilku ke ruangannya. Beliau tersenyum ramah, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang serius. Bu Putri, katanya, kami sangat puas dengan kinerja Anda, dan kami ingin memberi satu informasi penting. Minggu depan, perusahaan akan membuka cabang baru di Eropa. Dan kami mempertimbangkan Mr. Juna Saputra sebagai kepala tim teknis di sana. Aku terdiam. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus tersenyum atau menangis. Eropa? Ulangku pelan. Ya, itu promosi besar. Tapi artinya, dia akan ditempatkan di sana minimal 3 tahun. Suara itu terasa seperti angin dingin yang menembus dadaku. 3 tahun, bukan waktu yang singkat. Sore harinya, aku menemuinya di taman kantor yang sama tempat kami sering berbincang. Juna sedang duduk di bangku batu, memegang map biru di tangannya. Seolah sudah tahu alasan kedatanganku, dia menatapku dengan senyum tipis. Jadi kamu sudah dengar ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kenapa kamu nggak bilang dulu? Saya mau pastikan kabarnya benar dulu sebelum ibu tahu. Sunyi sejenak, angin berhembus pelan, menggoyang daun-daun di atas kepala kami. Ini kesempatan besar, Bu, katanya kemudian. Kesempatan yang kamu perjuangkan sendiri, jawabku. Tapi aku nggak tahu harus bahagia atau sedih. Dia menatapku dalam-dalam. Kalau saya pergi, ibu harus janji satu hal. Apa? Jangan berhenti berjalan cuma karena saya nggak di samping ibu. Aku menggeleng, menahan air mata. Jun, kamu selalu ngomong kayak gitu, seolah aku yang harus kuat sendirian. Dia tersenyum. Karena saya tahu, ibu memang kuat. Kami berjalan pelan di sepanjang taman. Langit sore berwarna jingga, seperti biasa, hangat tapi menyesakkan. Tiba-tiba Juna berhenti. Ibu tahu kenapa saya mau jadi sopir dulu? Tanyanya tiba-tiba, aku menatapnya heran. Kenapa? Waktu itu saya cuma ingin belajar tentang dunia orang-orang sukses. Saya pikir, kalau saya bisa mengamati dari dekat, saya bisa tahu arti kerja keras yang sebenarnya. Dia menatapku dengan lembut. Dan ternyata saya nggak cuma belajar tentang kerja keras. Saya belajar tentang hati yang nggak mudah menyerah. Dari seseorang bernama Putri Rahmadani. Air mataku menetes, tapi aku tersenyum. Dan aku belajar arti ketulusan dari seseorang yang kupanggil sopir.
tapi ternyata jauh lebih bijak dari siapapun yang pernah ku kenal. Kami tertawa kecil di antara tangis yang tertahan. Semuanya terasa sederhana, dan justru karena itu terasa begitu berharga. Sebelum berpisah, Juna membuka map biru di tangannya dan menyerahkan selembar kertas. "Saya tulis ini sebelum berangkat," katanya. Aku membukanya perlahan. Isinya hanyalah tulisan tangan sederhana. "Kalau nanti ibu rindu, lihat ke langit malam. Saya juga akan melihat bintang yang sama dari sana. Biarpun jauh, arah doa kita tetap bertemu di titik yang sama." Aku menutup kertas itu, menatapnya dengan senyum berlinang. "Janji ya?" "Janji," jawabnya lembut. Kami tidak saling peluk, kami hanya berdiri saling berhadapan, saling tatap dengan mata yang berkata lebih banyak dari 1000 kata perpisahan. Lalu ia melangkah pergi, pelan, tenang, tanpa menoleh. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena bangga. Tiga tahun berlalu, aku kini berusia 43 tahun. Waktu berjalan begitu cepat, membawa banyak perubahan dalam hidupku. Aku kini menjabat sebagai Direktur Regional Asia Tenggara, jabatan yang dulu hanya berani aku impikan. Setiap kali berdiri di depan tim besar, aku masih suka teringat masa-masa dulu. Masa ketika aku hanyalah seorang wanita yang berusaha terlihat kuat di tengah dunia yang sering salah menilai. Dan, tentu saja, masa ketika ada seorang sopir yang mengajarkanku arti kejujuran dan cinta sejati. Malam itu aku diundang ke acara penghargaan bisnis internasional di Jakarta. Ini pertama kalinya aku kembali setelah 3 tahun. Semuanya terasa berbeda. Gedung-gedung baru, wajah-wajah baru, tapi kenangan lama masih terasa di setiap sudut kota. Aku duduk di barisan depan bersama para pemimpin perusahaan dari berbagai negara. Acara berlangsung megah tapi pikiranku melayang-layang. Sampai pembawa acara tiba-tiba berkata, "Dan penghargaan yang Global Innovator of the Year tahun ini jatuh kepada Mr. Juna Saputra dari Eropa Division." Aku tertegun. Nama itu membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Dari balik panggung, muncul sosok pria dengan jas hitam elegan. Langkahnya tenang, matanya tajam, senyumnya sederhana tapi berwibawa. Dia Juna. Semua mata memandangnya. Tak ada yang tahu siapa dia bagiku. Tapi di dadaku, sesuatu meledak. Bukan hanya haru, tapi juga rasa bangga yang sulit dijelaskan. Ia naik ke panggung, menerima penghargaan, lalu berbicara di depan ratusan orang. "Saya bukan orang yang lahir dari keluarga besar atau bergelar tinggi," katanya. "Saya cuma seseorang yang percaya bahwa kesempatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari kursi sopir." Beberapa orang tertawa kecil, tapi lalu hening mendengarkan. "Dan saya juga belajar satu hal penting," lanjutnya, "bahwa dalam hidup, bukan jabatan yang membuat kita berarti, tapi siapa yang kita jadikan alasan untuk terus berjuang." Suasana ruangan hening. Aku menunduk menahan air mata yang mulai menetes tanpa bisa dicegah. Setelah acara selesai, kami bertemu di lobi hotel. Keramaian di sekeliling seolah menghilang saat kami saling bertatapan lagi, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. "Bu Putri Rahmadani," katanya pelan, tapi suaranya bergetar halus. "Masih suka kerja sampai lupa istirahat?" Aku tersenyum sambil menghapus air mata. "Kamu juga masih suka muncul tiba-tiba di saat yang tak terduga." Kami tertawa kecil, canggung tapi bahagia. Juna mendekat sedikit, menjaga jarak tapi cukup untuk membuatku mendengar suaranya jelas. "Saya nggak pernah lupa pesan ibu waktu itu," katanya lembut. "Yang mana?" Tanyaku pelan, bahwa cinta bukan tentang siapa yang selalu bersama, tapi siapa yang tetap menjaga, bahkan saat jauh. Aku terdiam, menatap matanya yang masih sama seperti dulu. Hangat, tulus, dan penuh keyakinan. Beberapa saat kemudian, panitia meminta kami naik ke panggung untuk foto bersama. Kami berdiri berdampingan, tersenyum ke arah kamera. Namun sesaat sebelum lampu kilat menyala, Juna berbisik pelan. "Sekarang dunia sudah tahu siapa saya, Bu, dan saya nggak mau lagi bersembunyi di balik setir." Aku menoleh, menatapnya. Senyumnya lembut, tapi matanya penuh keberanian. "Boleh kali ini?" Saya berdiri di samping ibu, bukan di belakang lagi. Hatiku bergetar. Aku mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, tanpa takut, aku menjawab, "Sekarang dan seterusnya, Jun." Lampu kamera menyala, dan momen itu terabadikan. Bukan sekadar foto 2 orang sukses, tapi kisah 2 hati yang bertahan melewati fitnah, jarak,
Dan waktu majalah bisnis besar memuat foto kami di halaman depan dengan judul "Dari Sopir Menjadi Pemimpin Dunia, Kisah Nyata Tentang Ketulusan dan Keberanian." Aku membaca artikel itu di ruang kerjaku, tersenyum kecil. Bukan karena pujian yang tertulis, tapi karena dunia akhirnya tahu. Cinta yang dulu dihina, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang.